Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan berdiri. Tahukah Anda bahwa kerajaan Tuhan Yesus adalah kerajaan cinta? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia memberikan putranya yang tunggal. Kerajaan Tuhan tidak boleh dingin. Kerajaan Kristus diisi dengan anak-anak dan murid-muridnya yang hari ini memanifestasikan kasih. Sebelum kita akan duduk sebentar lagi, tolong menoleh ke kanan ke kiri. Kemungkinan besar Anda kenal orang di sebelah Anda. Jaga-jaga jikalau Anda tidak mengenalnya, Anda tetap bisa mengasihi orang itu dan katakan dengan sejujurnya, izinkan saya mewakili Tuhan, mengatakan saya mengasihimu dengan kasih Yesus. Kalau Anda tidak kenal, Anda bisa pakai kasih Tuhan. Dengan demikian kita tidak munafik mengatakannya. Dengan kasih Yesus, aku mengasihimu. Katakan begitu, 1, 2, 3, beritahu kepada orang kanan kirinya. Beri jabat tangan atau pelukan dengan cara yang suci dan hormat. Praise the Lord. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali. Betapa bahagianya hari ini kita datang dengan papa, mama, dan keluarga kita. Bagi Anda yang sendiri, di dalam Kristus Anda tidak pernah sendirian. Karena gereja, kerajaan Allah itu seperti keluarga besar. Tidak ada di sini yang yatim maupun yatim piatu. Tidak ada di sini yang tanpa orang-orang yang mengasihi mereka. Sekalipun kalau Anda adalah orang baru datang kemari, kami mau sambut Anda dengan kata-kata welcome home dari hati. Anda bukan datang di sebuah kebaktian, di dalam army of God, Anda selalu diperlakukan sebagai keluarga. Amin. Apa kabar semua? Luar biasa. Hanya karena kita datang dengan papa, mama, dan keluarga, nggak boleh kaku loh ya anak muda. Tetap harus jadi diri sendiri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan mengasihimu. Tak ada satupun di sini yang tidak dikasihi Dia. Dia sangat sayang setiap kita. Rambut di kepala kita pun terhitung semua. Gereja harus menjadi seperti keluarga besar. Kerajaan Allah itu tidak dingin. No. Tidak pernah dingin. Karena itu, orang yang merasa tidak ada yang sayang dengan dia, itu adalah perasaan yang bukan dari Roh Kudus. Mari kita buka sama-sama di Roma pasal 16. Kita akan belajar tentang kerajaan Allah ini. Kalau kita berada di dalam kerajaan Tuhan, kita adalah warga negara sorga, kita harus punya budaya cinta. Pertama-tama, kita harus dengan iman percaya kita dikasihi. Salah satu dosa yang paling bahaya kita harus hati-hati adalah perasaan mengasihani diri sendiri. Kita merasa tidak ada orang yang mengerti kita, tidak ada yang menghargai, tidak ada yang mencintai. Kalau memang betul-betul gak ada Yesus cinta padamu. Sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, kata pemazmur, kata Daud. Karena Daud memang pada saat itu dilupakan ketika Samuel datang mengurapi koko-kokonya. Tapi Tuhan berkata jangan. Daud berkata sekalipun ayah ibuku menolak aku, Tuhan akan tetap menyambut aku. Dan Daud tidak pahit, dia dikasihi, dia tahu dia disayangi. Sehingga pada saat dia di gua Adulam, papa mamanya ikut dia juga. Dia tidak tolak. Sekalipun dia adalah anak yang ditolak, anak yang tertolak, dia gak pernah rasa tertolak. Karena dia punya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Di mana kurang, termasuk kurang kasih, apalagi sebab Allah adalah kasih, dia pasti akan mencukupi. Pasti itu. Sehingga ketika ayah ibunya datang, ketika dikejar-kejar sama Saul, mereka ikut Daud terima dengan lapang dada. Koko-kokonya juga, Alkitab berkata, koko-kokonya juga bergabung dengan dia. Tadinya itu loh, yang marahi dia itu loh, yang bilang lu sok jago lo. Gua tahu sifat lu yang sok pemberani, mau apa? Padahal dia bawa rantangan dari rumah. Nggak dihargai, nggak kamsya, nggak terima kasih. Malah dimarahi, dihina lagi di depan umum. Karena dia bukan tentara, dia hanyalah seorang peternak domba. Daud terima mereka. Dosa mengasihani diri sendiri itu tipu muslihat iblis. Dan kalau kita sudah kena virus itu, kita akan lumpuh kasih. Karena kita itu tidak bisa mengasihi. Kita ini hanya bulan, hanya bisa mewakili dari sinar sang surya. Kasih itu adalah Tuhan, kasih itu adalah Bapa, Allah adalah kasih. Kita hanya mencerminkan. Nah kalau kita nggak dikasihi dulu,
Gimana kita bisa mengasihi? Sedangkan perintah Tuhan yang pertama setelah mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kita harus merasa dikasihi dulu untuk bisa mengasihi. Saya ini orangnya dingin sekali. Dulu saya masih ingat salah satu dosa saya yang saya menyesal luar biasa ketika saya terima Tuhan di Vancouver, Kanada adalah saya pukul sepasang saudara namanya Jimmy dan Iskandar. Saya selama sampai hari ini saya berdoa agar saya dipertemukan dengan mereka. Ini kakak beradik dari Cirebon. Saya ini orangnya dingin sekali. Karena dari kecil saya merasa gak ada yang sayang. Padahal saya dari keluarga yang baik-baik. Ya itu mungkin saya aja lah sebagai anak muda yang memberontak ya. Dan saya kalau sama orang itu juga gak punya cinta. Saya masih ingat saya pukuli yang namanya Jimmy dan Iskandar, ini salah satu saya pukuli dan kokonya itu ngerengek-ngerengek di depan saya, itu cium kaki saya. Saya pukuli sampai biru hancur tangannya. Itu saya nggak ditangkap di Singapura, itu saya sudah beruntung sekali. Saya hajar. Itu kokonya cium saya punya kaki, minta ampun karena mereka telah terlebih dahulu menghina saya sebelumnya. Saya dulu itu sekeras itu. Saya hajar kokonya, pegangin dengan orang-orang saya, pegangin semuanya. Adiknya saya pukul dan kokonya menangis di sebelah saya itu, saya nggak rasa iba sedikit pun. Saya orangnya begitu cold blooded. Saya dulu orangnya gitu. Why? Because I felt, karena saya merasa God hated me. Karena saya merasa Tuhan membenci saya dan saya jadi mangsa si jahat, roh jahat di udara. Ternyata nggak begitu. Saya sampai hari ini ketika saya bertobat saya berkata, aduh Tuhan, aku jahat sekali dulu. Aku seperti Rasul Paulus dulu itu adalah seorang murderer. Seorang pembunuh aku ini. Aku ini penghujat. Tolong ketemukan aku dengan Jimmy dan Iskandar. Saya mau minta maaf sekarang. Sekalipun kejadiannya itu sudah tahun 90. Yaitu 25 tahun yang lalu. Saya diubah Tuhan itu suatu hari, saya masih ingat. Ketika saya menangis, saya bergumul. Saya mau serahkan hati saya untuk Tuhan atau enggak ya. Saya serahkan untuk Tuhan Yesus atau enggak ya. Di kamar itu saya menangis. Pikiran mau bunuh diri segala macam, tiba-tiba ada telepon berdering. Mamanya Melody. Gembala istri, ibu gembala saya di Kanada. Telepon, Philip, kamu lagi apa? Saya berkata, saya tidak tahu saya lagi apa. Singkat cerita, saya berkata, Kak Ina, Tuhan tidak sayang saya. Saya tidak dicintai oleh Tuhan. Lalu Kak Ina berkata, saya panggil Kak. Nah ini satu ketidakadilan dalam dunia. Ibu gembala saya panggil Kak, suaminya, gembalanya saya panggil Om. Lebih baik daripada panggil saya Ko Philip, Tante Airin. Awas loh, saya siwak berdua nanti kalian. Kak Ina berkata seperti ini, Philip, Kak Ina bisa melihat kamu di kamar ini kan? Padahal itu lewat telepon, tidak pakai yang namanya FaceTime atau Skype. Kok tahu? Itu belum zamannya, internet pun belum ada. Hah? Kok tahu saya di kamar mana? Saya tahu itu hikmat Roh Kudus. Dan Kak Ina melihat kamu dipeluk sama Tuhan Yesus. He is hugging you. Saya bilang, mana? Gak kelihatan. Tapi bukti bahwa dia tahu saya berada di kamar mana, dalam posisi apa, membuat merinding rambut di tangan saya. Tuhan berkata sama saya hari itu, Philip, sekalipun kamu gak melihat, aku tetap mencintaimu. Berubahlah jadi orang. Jangan jadi seperti ular berdarah dingin. Hari itu hati saya dilembutkan luar biasa. Saya datang ke gereja hari Minggunya. Di situ saya melihat terang dan keterima dan menerima Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, alasan kenapa ada kekerasan di hati kita adalah karena kita merasa tidak dikasih dan perasaan itu tidak benar. Kenapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Karena kurang kasih. Karena kasih kurang diberitakan di dalam sana. Karena itu saya ingin ingatkan kepada Anda, jadi orang tidak boleh dingin. Kita punya Yesus di dalam diri kita harus hangat. Jadi orang kita harus menjadi the embodiment of love, menjadi wujud daripada kasih itu. Kita harus mencerminkan. Harus mencerminkan kasih Yesus dimulai dari keluarga kita. Dan berita yang saya sampaikan ini buat anak muda AOG, termasuk buat papa mama. Apalagi orang tua, saya sekarang juga adalah seorang ayah, saya punya 3 anak. Kita sebagai papa, kalau di sini ada papa-papa yang hadir, kita adalah imam dalam rumah tangga. Kita harus memulai terlebih dahulu, jadi bulan pertama full moon-nya, full love-nya.
Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mau minta di dalam nama Yesus, tak ada satu orang pun merasa tidak dicintai. Anda datang boleh merasa begitu, Anda pulang dari Valentine, AOG Valentine ini tidak boleh merasa yang sama. Baik anak muda, termasuk papa mama. Anda harus tahu, inilah berita terbesar itu. You are loved, Anda dicintai. Yang percaya Anda dikasih, beri tepuk tangan terima kasih sama Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari seorang cold-blooded murderer, dari seorang pembunuh yang berdarah dingin namanya Rasul Paulus. Bagaimana dia menjadi seorang sweetheart. Jadi seorang yang begitu manis. Mari kita lihat di Roma pasal 16. Ya. Kita baca dulu ya, ayat 1 sampai 16. Roma 16 ayat 1 sampai 16. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat katakan terima kasih Tuhan, aku dicintai. Katakan begitu. Yang keras dong. Kalau sudah menemukan Roma 16 katakan terima kasih Tuhan, aku dicintai. Amin. Wow, that's the greatest revelation. Saya bisa berhenti khotbah sekarang. Kalau Anda bisa yakin segenap hati, terima dengan penuh iman, saya